Penilaian hasil belajar peserta didik sangat penting untuk mengetahui perkembangan pembelajaran dan menyimpulkan hasil pencapaian pembelajaran. Penilaian yang kita lakukan hendaknya mampu mengukur seluruh aspek kompetensinya secara komprehensif, menggunakan berbagai bentuk dan teknik penilaian, sehingga hasil penilaian pengetahuan, keterampilan, maupun sikapnya otentik dan bermakna. Salah satu bentuk penilaian yang mencerminkan perkembangan kemajuan dan capaian hasil belajar peserta didik adalah tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes yang soal dan jawabannya diberikan dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal, peserta didik tidak harus merespon dalam bentuk kalimat jawaban, tetapi bisa juga dalam bentuk gambar, grafik, diagram, atau yang lainnya. Ada beberapa langkah dalam menyusun tes tertulis. Langkah yang pertama adalah penentuan tujuan. Dalam menyusun tes tertulis, guru harus menetapkan tujuan tes terlebih dahulu. Tes yang bertujuan untuk mengetahui penguasaan materi pelajaran yang telah diajarkan. Berbeda jenis dan isinya dengan tes yang memiliki tujuan mengetahui kesulitan belajar peserta didik atau diagnostik tes, penempatan atau placement test, atau tes seleksi. Langkah yang kedua yaitu identifikasi materi dan indikator soal. Kompetensi dasar atau KD adalah kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mereka mempelajari materi pelajaran tertentu. Dari setiap KD diidentifikasi materi yang akan diujikan dan dirumuskan indikator soalnya dengan memperhatikan 4 aspek esensial. Yang pertama, urgensi, yang kedua, kontinuitas, yang ketiga, relevansi, dan yang keempat adalah keterpakaian. Indikator soal itu dibuat untuk melihat ketercapaian kompetensi dasar dengan memperhatikan 4 syarat. Yang pertama, memuat ciri-ciri kompetensi dasar yang akan diukur. Yang kedua, memuat kata kerja operasional yang dapat diukur. Yang ketiga, berkaitan dengan materi esensial yang dipilih. Yang terakhir, dapat dibuat soalnya. Langkah yang ketiga yaitu penyusunan kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan pedoman dalam penulisan soal dan perakitan tes. Dengan adanya kisi-kisi, dapat dihasilkan soal yang sama atau paralel dari segi kedalaman dan cakupan materi. Komponen kisi-kisi tersebut terdiri dari 1. Identitas yang meliputi jenjang pendidikan, kemudian ada program atau peminatan, materi pelajaran, kurikulum yang digunakan, dan jumlah soal. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang ketiga adalah materi, sedangkan yang keempat adalah indikator soal, sedangkan yang kelima adalah level kognitif, selanjutnya ada nomor soal, dan yang terakhir adalah bentuk soal. Syarat kisi-kisi soal yang baik itu mewakili isi kurikulum dan kompetensi. Selanjutnya, komponen-komponen yang rinci, jelas, dan mudah dipahami. Yang terakhir, dapat dibuat soalnya sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang telah ditetapkan. Langkah yang keempat yaitu penyusunan butir soal. Dalam penyusunan butir soal harus berpedoman pada kisi-kisi yang telah dibuat serta sesuai dengan kaidah penulisan soal. Apapun bentuk soal yang akan dibuat, hendaknya memperhatikan 3 hal, yaitu materi, konstruksi, dan bahasa. Langkah yang kelima, analisis kualitatif adalah pengujian mutu butir soal yang bertujuan untuk memastikan setiap butir soal telah memenuhi kaidah dan segi materi, konstruksi, dan bahasa. Analisa kualitatif dilakukan sebelum soal diujikan. Pelaksanaan analisis dilakukan oleh ahli materi, ahli konstruksi, dan ahli bahasa. Bisa dilakukan oleh guru itu sendiri atau melibatkan guru lain yang serumpun. Dari hasil telaah, soal-soal tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, soal diterima. Yang kedua, soal direvisi. Dan yang ketiga, soal ditolak. Langkah yang keenam, menyusun pedoman penskoran.
merupakan panduan atau petunjuk bagi guru dalam memberi skor atas jawaban soal-soal yang telah dibuat. Pada soal pilihan ganda, isian, menjodohkan, dan jawaban singkat disediakan kunci jawaban karena jawaban dapat diskor dengan objektif. Sedangkan pada bentuk soal uraian harus memiliki pedoman sekoran yang jelas dan rinci. Pada soal uraian objektif, pedoman pensekoran berisi batasan, kata-kata kunci, konsep. Sedangkan untuk soal uraian non-objektif, memuat kemungkinan-kemungkinan jawaban atau kriteria-kriteria jawaban yang ada. Langkah yang ketujuh, telaah kuantitatif dilakukan untuk mengetahui kelayakan butir soal dengan mengujikannya pada peserta didik. Selama pengujian, perlu kita ciptakan suasana yang nyaman. Hal ini agar hasilnya optimal dan juga benar-benar dapat dipercaya. Analisis dilakukan baik terhadap soal maupun terhadap butir-butir soal. Analisis soal digunakan untuk mengetahui reliabilitas, sedangkan analisis butir soal digunakan untuk mengetahui kualitas setiap butir soal. Hasil analisis digunakan untuk merevisi apabila terdapat ketidaklanyakan, validitas, dan reliabilitas soal tersebut. Demikianlah 7 langkah mudah dalam menyusun soal tes tertulis. Selanjutnya, dalam pelaksanaan tes tertulis, kita dapat menggunakan berbagai moda. Kreativitas dalam melaksanakan asesmen di era industri 4.0 sangat beragam. Berbagai aplikasi asesmen bisa kita manfaatkan sesuai dengan kondisi dan situasi. Dalam situasi normal maupun kondisi khusus, seperti halnya terjadi bencana, baik bencana alam, non-alam, dan bencana sosial. Semoga tayangan tentang bagaimana menyusun soal tes tertulis ini dapat memandu kita semua untuk melakukan penilaian secara autentik dan objektif. Ibu Bapak, selamat berkarya, maju bersama, hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Ratnasari, NIM 18531019. Saya dari PAI 5A. Di mata kuliah evaluasi pendidikan ini saya diampu oleh Ibu Irni Latifah Iris MPD, di mana saya memiliki moto Always to be grateful. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pelaksanaan tes lisan, di mana tes lisan itu sendiri merupakan suatu bentuk tes yang menuntut respon dari peserta didik dalam bentuk mengemukakan ide-ide dan pendapat-pendapatnya secara lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-kata sendiri sesuai dengan pertanyaan ataupun perintah yang telah diberikan. Secara umum, tes lisan memiliki keunggulan dan kelemahannya. Adapun keunggulan tes lisan itu sendiri, yang pertama, dapat mengetahui secara langsung kemampuan peserta didik dalam mengemukakan pendapatnya. Tidak perlu menyusun soal secara terurai, tetapi cukup mencatat pokok-pokok persoalannya saja. Kemungkinan peserta didik yang menerka-nerka dan berspekulasi dapat dihindari, serta dapat digunakan untuk nilai kepribadian dan kemampuan penguasaan pengetahuan peserta didik karena dilakukan secara face-to-face. Adapun kelemahan tes lisan itu sendiri yaitu jika hubungan antara pengetes dan yang dites kurang baik dapat mengganggu objektivitas hasil tes. Keadaan emosional peserta didik juga sangat dipengaruhi oleh kehadiran pribadi pendidik yang dihadapinya, serta sifat penggugup pada yang dites dapat mengganggu kelancaran jawaban yang telah diberikan dan membutuhkan waktu yang lama untuk melaksanakannya sehingga tidak ekonomis. Setelah memahami apa itu tes lisan serta keunggulan dan kelemahannya, ada beberapa petunjuk praktis dalam pelaksanaannya. Yang pertama, jangan terpengaruh oleh faktor-faktor subjektivitas, misalnya dapat dilihat dari kecantikan, kekayaan, anak pejabat atau bukan, serta ada hubungan keluarga ataupun kerabat. Dan yang kedua itu berikan skor bagi setiap jawaban yang telah dikemukakan oleh siswa. Biasanya para pendidik memberikan penilaian setelah tes itu selesai. Nah, cara ini termasuk cara yang kurang baik. Akibatnya, penilaian akan dipengaruhi oleh jawaban-jawaban yang terakhir. Dan yang ketiga yaitu catatlah hal-hal atau masalah yang akan ditanyakan serta ruang lingkup jawaban yang diminta untuk setiap pertanyaannya. Dan yang keempat, ciptakan suasana ujian yang menyenangkan. Hal ini agar siswa tidak ketakutan menghadapi ujian. Karena jika sampai membuat siswa ketakutan,
akan mengganggu proses berpikirnya dan proses ujian menjadi tidak lancar. Dan yang terakhir, jangan mengubah suasana ujian lisan menjadi suasana diskusi atau ngobrol santai atau juga menjadi suasana pembelajaran. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Muslimawati. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3, NIM 19601003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pelaksanaan tes perbuatan. Tes perbuatan pada umumnya digunakan untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat keterampilan, di mana penilaiannya dilakukan terhadap proses penyelesaian tugas dan hasil akhir yang dicapai oleh tes setelah melaksanakan tugas tersebut. Kemudian, karena tes ini bertujuan ingin mengukur keterampilan, maka sebaiknya tes perbuatan ini dilakukan secara individual. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing individu yang dites akan dapat diamati dan dinilai secara pasti sejauh mana kemampuan atau keterampilannya dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan kepada masing-masing individu tersebut. Dalam melaksanakan tes perbuatan ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh tes tersebut, yaitu 1. Tester harus mengamati dengan secara teliti secara yang ditempuh oleh tester dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Yang kedua, agar dapat dicapai kadar objektivitas setinggi mungkin, hendaknya tester jangan berbicara atau berbuat sesuatu yang dapat mempengaruhi tester yang sedang mengerjakan tugas tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam mengamati tester yang sedang melaksanakan tugas itu, hendaknya tester telah menyediakan instrumen berupa lembar penilaian yang di dalamnya telah ditentukan hal-hal apa sajakah yang harus diamati dan diberikan nilai. Tes perbuatan mengandung beberapa keuntungan dan mengandung beberapa kelemahan. Keuntungan bentuk tes perbuatan antara lain satu-satunya teknis tes yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar dalam bidang keterampilan. Yang kedua, sangat baik digunakan untuk mencocokkan antara pengetahuan teori dan keterampilan karakter. Yang ketiga, tepat untuk mengetahui sikap yang merefleksi dalam tingkah laku sehari-hari. Yang keempat, pendidik secara langsung dapat mengamati dengan jelas jawaban-jawaban sehingga lebih mudah dalam memberikan penilaian. Sedangkan kelemahannya antara lain 1. Memakan waktu yang sangat lama, terutama kalau pengamatannya dilakukan per individu. 2. Seringkali pendidik terpengaruh oleh gerakan yang tidak menjadi indikator utama penilaian. Yang ketiga, membutuhkan syarat pendukung yang lengkap baik waktu, tentang maupun biaya. Yang keempat, cepat membosankan. Kelemahan tersebut ada 2 langkah petunjuk praktis, yaitu 1. Langkah-langkah umum. Melakukan analisis terhadap standar kompetensi lulusan, standar kompetensi, dan kompetensi mata pelajaran. Yang kedua, langkah-langkah khusus. Identifikasikan semua langkah-langkah penting yang diperlukan atau yang akan mempengaruhi hasil akhir.
atau output yang terbaik. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya atau ada kata yang salah atau yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.